Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Petra Nurrizkia. Saya dari kelas MN23M. Di sini saya akan menjelaskan resumen terkait mata kuliah umum, yaitu mata kuliah agama etika. Tema pada saat itu ialah Nabi Muhammad SAW sebagai teladan, dan pemateri pada saat itu ialah Profesor Dr. Andes Hajidudin Salahuddin, MA. Resume yang saya petik pada saat itu ialah tentang bagaimana keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu orang yang paling berpengaruh di muka bumi ini hingga saat ini. Bagaimana tidak mungkin beliau memiliki akhlak yang begitu teladan, dan keteladanan beliau patut kita contoh, terutama para genosien Universitas Nusa Putra. Quran Surat Yasin ayat 11 menjelaskan bagaimana kita bersikap disiplin. Disiplin di sini ketika kita sedang mendengarkan khutbah atau mendengarkan guru kita yang sedang memberikan ilmu, kita harus bersikap disiplin karena itu merupakan perilaku yang akhlakul karimah untuk bisa menghargai dan memiliki rasa takut kepada Allah agar kita bisa berkonsentrasi dan paham tentang apa yang disampaikan sehingga kita bisa mendapatkan hikmahnya. Lalu bagaimana kita bisa meneladani sifat Rasul? Seperti yang kita tahu, ada 4 sifat Rasul yang patut kita teladani, yaitu ada sidik, ada patonah, ada amanah, dan tabligh. Sidik di sini merupakan jujur. Dalam di Nabi, sifat Nabi menanamkan kejujuran. Untuk mencintai Nabi, hal yang seharusnya kita tanamkan yaitu kejujuran, terutama kita sebagai mahasiswa. Mungkin contoh ketika mengerjakan tugas, melaksanakan UAS, melaksanakan UTS, kita tidak boleh menyontek hasil dari contekan teman kita. Oleh karena itu, kita harus menjadi orang yang visioner. Karena orang yang visioner itu tidak mungkin melakukan nyontek, karena menyontek itu merupakan sikap yang tidak bisa jujur. Sedangkan kejujuran itu menentukan kita di masa depan. Dan mungkin orang yang suka menyontek itu tidak bisa menjadikan pemimpin yang efektif untuk di masa depan. Lalu bagaimana kita agar kita mendapat ridhonya Allah, agar bisa menjadi orang yang soleh? Dan ada beberapa sifat-sifat hamba Allah yang soleh. Yang pertama ada berjalan di bumi dengan rendah hati dan martabat, yaitu kita harus rendah hati kepada orang lain, kepada guru kita. Ketika kita melihat guru kita sedang lewat, kita harus menyapa, seperti itu. Yang kedua, menghabiskan malam dengan bersujud di hadapan Allah. Itu merupakan salah satu sifat yang yang Allah mungkin mau dan disenangi. Dan yang ketiga, jangan berlebihan. Kita harus bersikap rendah hati, tidak boleh berlebihan, harus menjadi orang yang sederhana. Karena yang berlebihan itu merupakan salah satu sikap yang tidak baik. Dan yang keempat ada jangan pelit. Ketika kita melihat fakir miskin atau tetangga kita yang kurang mampu, kita harus memsisihkan rezeki kita kepada mereka, karena itu merupakan salah satu sikap yang sangat diridhoi Allah. Yang kelima ada jangan membunuh. Membunuh di sini kita beberapa tahun ke belakang kita mungkin seluruh dunia mengalami virus, yaitu virus corona, dan pada saat itu mungkin semua orang diisolasi, tidak boleh berinteraksi, bahkan sampai kita harus
menutup diri, diam di rumah. Nah, membunuh di sini yaitu ketika misalkan kita yang diharuskan, yang di peraturan yang diaturkan itu kita harus diam di rumah, sedangkan kita malah tidak bisa disiplin dengan aturan itu. Kita berjalan-jalan, sedangkan kita itu tidak boleh. Nah, itu bisa membunuh, karena pada saat itu virus corona itu sangat ekstrim dan membunuh orang. Dan yang ke-6, kita tidak boleh melakukan perzinahan, karena zina itu merupakan dosa yang sangat besar dan semua orang itu tidak boleh, seperti mabuk-mabukan atau meminum minuman yang diharamkan Allah, cewek dan cowok bersentuhan, itu tidak boleh. Lalu kita tidak boleh berbohong dan memberi kesaksian palsu, dan jangan terjerumus kepada nafsu dunia, itu sangat tidak boleh. Lalu yang terakhir, kita harus sering membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Karena untuk apa kita membaca Al-Quran tetapi kita tidak mengamalkannya? Mungkin sampai itu saya bisa menjelaskannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian, dalam menyampaikan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.